Baiklah, saat ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang sistem informasi keuangan dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Namun sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada Tesalonika Sumakul, Valencia Ega Kiroyan, dan Ripka Melani Mongi. Pengertian sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok, baik yang berada di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, yang memuat mengenai permasalahan keuangan dan juga menyediakan atau berisi informasi tentang arus uang bagi para pemakai yang ada pada seluruh perusahaan. Dengan kata lain, bahwa sistem informasi keuangan merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang digunakan untuk memecahkan seperti masalah-masalah keuangan dalam perusahaan. Fungsi sistem informasi keuangan di sini ada 3. Yang pertama, untuk menentukan hasil daripada pelaksanaan operasi perusahaan. Di situ meliputi adanya pemisah keterangan jumlah barang dan uang dari catatan-catatan perusahaan dan membuat laporan untuk pemimpin. Fungsi yang kedua, untuk dapat mengikuti jalannya harta dan hutang perusahaan. Di dalam fungsi ini meliputi pemeliharaan terhadap bermacam-macam buku dan rekening seperti kas, rekening-rekening milik, dan lain-lain. Fungsi yang ketiga, untuk mempermudah perencanaan kegiatan-kegiatan perusahaan, tindak lanjut daripada pelaksanaan dan perbaikan dari rencana-rencana. Nah, sistem informasi keuangan di sini mempunyai 3 tugas pokok. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan uang yang akan datang. Kedua, membantu perolehan dana tersebut. Dan ketiga, mengontrol penggunaannya. Bentuk dari sistem informasi keuangan. Bentuk-bentuk tersebut seperti bentuk laporan khusus, bentuk laporan periodik, hasil dari simulasi matematika, saran dari sistem pakar, dan komunikasi elektronik. Sehingga dengan adanya sistem informasi keuangan dapat mempermudah dan memenuhi kebutuhan manajer ataupun berbagai elemen di lingkungan perusahaan atas informasi yang menjelaskan status keuangan perusahaan. Selanjutnya, sifat sistem informasi keuangan. Adapun sifat-sifat dari informasi yang terkandung di dalam sistem informasi keuangan haruslah mengandung komponen-komponen yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, relevan dan materialitas. 2. Formal dan substansi. 3. Tingkat kepercayaan. 4. Bebas dari bias. 5. Dapat diperbandingkan. 6. Konsistensi. Dan 7. Dapat dipahami. Tujuan sistem informasi keuangan. Yang pertama, prinsip cepat. Sistem informasi keuangan kemungkinan pihak perusahaan bekerja lebih cepat dengan hasil akurat. Setiap data dan informasi harus tersaji secara cepat dan on time. Selain cepat dan on time, sajian informasi juga harus up to date. Yang kedua, prinsip aman. Sistem informasi keuangan yang disusun harus mempunyai prinsip aman. Maksudnya ialah bahwa sistem informasi keuangan harus membantu menjaga harta milik perusahaan. Untuk dapat menjaga keamanan harta milik perusahaan, maka sistem informasi akuntansi keuangan harus disusun dengan atas pertimbangan pengawasan intern. Yang ketiga, prinsip murah. Pemanfaatan kemajuan teknologi di industri keuangan harus mendorong terwujudnya sistem informasi keuangan yang murah. Dalam penerapan sistem informasi di bidang keuangan harus didesain menggunakan prinsip murah. Dengan kata lain, seluruh biaya yang terkait dalam penyelenggaraan sistem tersebut harus terjangkau oleh seluruh komponen di perusahaan. Demikian ulasan singkat tentang sistem informasi keuangan yang memang dirancang untuk mempermudah para pelaku industri keuangan dalam memberikan informasi kepada seluruh stakeholders. Gambar ini merupakan model dari sistem informasi keuangan. Nah, di sini ada subsistem input keuangan yang meliputi sistem informasi akuntansi untuk menyediakan data input bagi aplikasi keuangan. Lalu ada subsistem audit internal. Di sini dia membantu sistem informasi akuntansi dalam menyediakan data dan informasi internal dengan penelitian khusus yang dilakukan auditor terkenal. Dan ada subsistem intelijen keuangan, yaitu untuk mengumpulkan informasi dari elemen-elemen lingkungan yang mempengaruhi arus uang masyarakat keuangan, pemegang saham, dan pemilik serta pemerintah. Lalu ada subsistem output keuangan. Di sini dia meliputi sistem peramalan,
Sistem peramalan ini melakukan peramalan jangka panjang 5-10 tahun ke depan untuk menyediakan dasar bagi perencanaan strategis. Juga subsistem manajemen dana yang berkaitan dengan arus uang melalui perusahaan dan pengendalian untuk menyiapkan anggaran operasi tahunan dan kemudian menyediakan informasi umpan balik kepada manajer sehingga mereka dapat memantau biaya aktual dibandingkan dengan anggaran. Ruang lingkup sistem informasi keuangan. Ruang lingkup implementasi aplikasi Sikompak pada bagian akuntansi atau pembukuan meliputi pencatatan dan pengolahan data atas transaksi keuangan yang meliputi penjurnalan, posting hingga menghasilkan laporan keuangan perusahaan atau general ledger system. Ruang lingkup sistem informasi aktiva tetap dan persediaan terdiri dari mutasi penambahan dan pengurangan pada aktiva tetap dan persediaan serta perhitungan penyusutan dan nilai buku aktiva tetap. Ruang lingkup implementasi billing system yang telah terkomputerisasi terdiri dari beberapa subsistem, antara lain subsistem penyambungan baru, subsistem administrasi rekening, subsistem pelayanan pelanggan atau customer service, dan subsistem penagihan dan penerimaan kas. Contoh sistem informasi keuangan. Sekilas tentang PT CCAI. Coca-Cola Amatil Indonesia merupakan anak perusahaan The Coca-Cola Company yang memiliki merek dagang Coca-Cola. PT Coca-Cola Amatil Indonesia telah berdiri dan mulai berkiprah dalam industri dalam negeri sejak tahun 1927. Peranan sistem informasi dalam perusahaan Coca-Cola Amatil Indonesia adalah perusahaan yang berusaha untuk memanfaatkan perkembangan teknologi dan sistem informasi dalam strategi pengembangan bisnisnya, di mana sistem informasi selalu dibutuhkan oleh perusahaan manapun termasuk PT Coca-Cola Amatil Indonesia untuk memproses data yang digunakan dalam kegiatan operasional bisnis. Sistem pendukung operasi semacam ini menghasilkan berbagai produk informasi yang dapat digunakan para manajer untuk membantu pengambilan keputusan. Pemrosesan lebih lanjut oleh sistem informasi, manajemen biasanya masih tetap dibutuhkan. Peran dari sistem pendukung operasi perusahaan dalam bisnis adalah untuk melakukan proses transaksi bisnis secara efisien, mengendalikan proses produksi, mendukung komunikasi dan kerjasama perusahaan, memperbarui database perusahaan, dan yang paling penting ialah meningkatkan efektivitas operasional perusahaan dan daya serap produk perusahaan dalam pasar. Penerapan DSS di perusahaan. Salah satu metode yang digunakan untuk melakukan analisis perilaku konsumen adalah market basis analysis, di mana mekanismenya harus didahului oleh analisis yang mendalam mengenai data transaksi pelanggan dengan menggunakan konsep data mining. Penggunaan data mining ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pengambilan keputusan bagi manajemen dan memungkinkan perusahaan untuk mengelola informasi yang terkandung di dalam transaksi menjadi sebuah knowledge. Dengan begitu, pendapatan perusahaan dapat meningkat dan di masa yang akan mendatang, perusahaan dapat lebih kompetitif. Saat ini PT Coca-Cola Amatil Indonesia memiliki sistem yang sudah terintegrasi berupa Enterprise Resource Planning atau ERP yang menunjang seluruh proses bisnis yang ada, namun belum maksimal digunakan sebagai referensi bagi penetapan strategi pemasaran perusahaan. Oleh karena itu, peran DSS sangat dibutuhkan untuk menggali dan melakukan analisis perilaku konsumen terhadap pembelian suatu produk melalui data historikal transaksi pelanggan selama 2 tahun. Coca-Cola Amatil Indonesia menjadikan beberapa parameter dalam pengambilan keputusan antara lain ranking atau peringkat berdasarkan revenue yang diperoleh di setiap wilayah, penetrasi pasar, basket index untuk mengetahui persentase pembelian produk PT Coca-Cola Amatil Indonesia, market share produk PT Coca-Cola Amatil Indonesia dibandingkan dengan produk perusahaan lain, jumlah penjualan produk dan nilai penjualan retail setiap bulan untuk meningkatkan penjualannya.
Sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder berupa deret waktu atau time series dengan periode 2 tahun terakhir. Jenis sumber data berasal dari data eksternal perusahaan yang didapatkan melalui kerjasama antara PT Coca-Cola Amatil Indonesia dengan masing-masing outlet melalui trading term yang telah disepakati kedua belah pihak. Untuk saat ini, PT Coca-Cola Amatil Indonesia telah bekerja sama dengan outlet seperti Matahari, Carrefour, Giant, dan Indomaret. Melalui proses training, didapatkan akurasi data mendekati 98% sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan khususnya untuk mendukung strategi pemasaran. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, penerapan aplikasi DSS ini digunakan untuk mendukung strategi pemasaran dalam melakukan penetrasi pasar sehingga diharapkan perusahaan mampu mengembangkan sebuah sistem customer profiles. Harapannya perusahaan mampu membuat dan melakukan promosi yang efektif berdasarkan segmen pasar yang sesuai sehingga target penjualan akan mudah tercapai dan tidak kalah bersaing dengan kompetitor. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 2 tentang sistem informasi keuangan dan kami ucapkan terima kasih.